Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 12 Dumai, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru, serta staf karyawan SMP Negeri 12 Dumai, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Asri Jovainani dari kelompok Remaja Unggul kelas 9B, ingin menyampaikan pidato tentang remaja unggul, mandiri, dan berprestasi. Apakah kalian tahu apa itu remaja unggul? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun, sedangkan unggul adalah kelebihan, kecakapan, kemahiran, dan yang terbaik. Jadi, remaja unggul adalah remaja yang memiliki nilai lebih dan membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya, serta selalu membekali dirinya dengan nilai-nilai positif. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan masalah. Bagaimana tidak? Masa remaja ini adalah masa manusia untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Remaja unggul bukan berarti remaja yang sempurna tanpa ada kekurangan masa sekali. Tapi remaja unggul adalah remaja yang bisa mempergunakan kelebihannya untuk kebaikan dirinya, dan remaja unggul mampu menyembunyikan kelemahannya. Jika ditanya mengapa kita harus menjadi remaja unggul, jawabannya adalah karena dengan menjadi remaja unggul lah kehidupan menjadi lebih berarti, bermakna, dan dapat dibanggakan. Caranya bagaimana ya? Caranya antara lain membuat konsep diri yang jelas, mempunyai visi dan misi hidup, mempunyai tekad yang kuat, serta lingkungan hidup yang mendukung. Jadi, kita sebagai remaja penerus bangsa, marilah kita menjadi remaja unggul yang dapat memajukan dan mengharumkan nama baik bangsa serta negara tercinta. Jangan pernah menyia-nyiakan keunggulan yang telah kita miliki dan sembunyikan kelemahan yang kita miliki agar tidak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Dumai, yang saya hormati Bapak dan Ibu, guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 12 Dumai, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Yola dari kelompok Gawai kelas 9B ingin menyampaikan pidato tentang dampak positif dan negatif penggunaan gawai di kalangan pelajar. Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut, manusia telah berhasil menciptakan penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah manusia dalam segala hal. Penemuan tersebut salah satunya terjadi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu contoh dari penemuan tersebut adalah gawai. Gawai merupakan alat komunikasi dan informasi yang lumrah digunakan di masyarakat. Gawai merupakan alat komunikasi yang hampir semua orang memilikinya. Namun, kemudahan dalam berkomunikasi dan mencari informasi justru dipersalahkan oleh sebagian orang, terutama remaja, yaitu pelajar. Sayangnya, para pelajar sering menggunakan gawai tidak tepat pada waktunya. Misalnya, saat belajar, mereka akan melakukan chat secara berkelanjutan. Hal itu akan menyebabkan pelajar mengabaikan waktu belajar mereka. Gawai membawa dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif gawai yaitu dapat mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan sebagai media hiburan, dan memperluas jaringan dalam mencari teman, serta dapat membuka lapangan usaha seperti menjadi vlogger, gamer, youtuber, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu efek radiasi yang dapat
berpotensi mempengaruhi sikap dan sedangkan dampak negatif yaitu efek radiasi yang dapat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku pelajar. Penggunaan gawai dalam jangka waktu yang panjang juga akan berdampak pada kesehatan. Contohnya, terkena resiko kanker, memanaskan otak dan kulit, sakit kepala, dan hilangnya konsentrasi. Contohnya terkena resiko kanker, memanaskan otak dan kulit, sakit kepala, dan hilangnya konsentrasi. Solusi untuk mengatasi yaitu dapat membagi waktu antara menggunakan gawai dan belajar, mematikan gawai saat belajar, memakai tema yang gelap, mengurangi pemakaian gawai, dan menjauhkan gawai dari kepala saat tidur. Jadi, kita sebagai pelajar, alangkah baiknya kita bisa dengan bijak menggunakan gawai. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dengan pidato ini, teman-teman bisa mengatasi dampak negatif penggunaan gawai. Jika teman-teman dapat mengatasi orang lain dengan melihat tidak segan untuk meniru perbuatan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Dumai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 12 Dumai, teman-teman dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat berkumpul di sini. Saya sebagai Gesha Ruby mewakili dari kelompok teknologi kelas 9B akan menyampaikan pidato yang berjudul Majunya Teknologi untuk Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa gagasan tentang majunya teknologi untuk pendidikan saat ini. Seperti yang kita ketahui, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena dengan menggunakan teknologi kita bisa menampilkan informasi dan teknologi untuk pembelajaran yang belum kita pahami. Teknologi adalah suatu media atau aplikasi yang dirancang secara modern dan dapat digunakan sebagai teori praktik dalam pembelajaran. Meskipun beberapa sekolah belum menggunakan teknologi dalam pendidikan sebagai sumber belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif. Antara lain, pertama, menambah wawasan atau informasi untuk meningkatkan kemampuan. Kedua, memudahkan kegiatan belajar. Ketiga, materi terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir, meningkat minat baca. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan minat belajar karena tampilannya yang lebih menarik, sehingga kita tidak bisa merasa jenuh saat pembelajaran. Namun, teknologi untuk pembelajaran juga memiliki dampak negatif, yaitu siswa jadi malas belajar, karena sudah ada jawaban di forum atau Google untuk soal pembelajaran, sehingga siswa yang kurang memahami pembelajaran karena sudah dimanjakan oleh jawaban-jawaban yang ada. Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tapi efisien untuk digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, marilah kita lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, karena teknologi saat ini sudah maju dan canggih, sehingga lebih efisien digunakan untuk media pembelajaran. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan mengenai majunya teknologi untuk pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A day in my life as my husband's assistant. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 12 Dumai, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 12 Dumai, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan saya Intan dari kelompok Gemar Membaca Buku. Saya dari kelas 9B ingin menyampaikan pidato tentang gemar membaca buku. Teman-teman sekalian, pada awalnya baca seringkali ditafsirkan sebagai suatu kegiatan yang membosankan. Bukan hanya itu, membaca seringkali juga dianggap hal yang sepele. Namun kenyataannya, membaca memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, manfaat dari membaca yaitu kita bisa terhindar dari kebodohan. Kedua, kita bisa terhindar dari rasa malas. Ketiga, kita bisa mengembangkan tutur kata dari agar lebih
fasih dalam membaca. Yang paling penting, membaca bisa memberikan informasi dan pengetahuan baru, bukan hanya untuk kita, melainkan untuk orang lain. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dari membaca, alangkah baiknya kita meningkatkan minat baca. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan minat pada gemar membaca? Yang pertama, pemilihan tempat. Membaca bisa kita lakukan di tempat yang nyaman, misalnya membaca di tempat yang hening atau sunyi. Kedua, membaca bisa dilakukan secara bertahap, misalnya dari satu lembar artikel, beralih ke buku yang tipis, dan berlanjut ke buku yang lebih tebal. Setelah itu, cermati isi bacaan dan pahami supaya ilmu yang didapat terserap secara maksimal. Kita harus rajin membaca. Jadikan membaca sebagai hobi kita di waktu luang. Jangan buang energi kita untuk hal-hal yang negatif. Sebaliknya, lakukan hal yang positif dengan membaca dan menjadikan buku bacaan sebagai teman kita. Mari mengejar kesuksesan dengan membaca dan mencari ilmu pengetahuan dari membaca. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 12 Dumai, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru dan serta staf karyawan SMP Negeri 12 Dumai, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan membawa kita ke alam yang berpengetahuan seperti saat ini. Perkenalkan, saya Fida Talita dari kelompok toleransi kelas 9D ingin menyampaikan pidato tentang tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana bullying sering terjadi. Bullying yang terjadi di sekolah biasanya itu berbentuk pelecehan verbal yang berupa ejekan maupun godaan. Pelaku bullying melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan teman sebaya. Atau mereka merasa diri mereka penting dan merekalah yang memegang kendali. Tak jarang juga aksi bullying ini disebabkan karena program TV. Bullying tentunya memiliki efek buruk jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Bagi korban, perilaku tersebut dapat merebut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku, tindakan itu bisa menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lebih parahnya lagi, banyak korban bullying yang tidak berani mengeluh karena takut akan menerima aksi dari pelaku bullying. Ada banyak hal atau seringkali terjadi pada korban bullying. Di antaranya, yang pertama itu sulit tidur. Kedua, sulit menaruh perhatian pada orang lain. Ketiga, sering membuat alasan untuk bolos sekolah. Keempat, menjauhkan diri dari aktivitas atau kegiatan yang disukai sebelumnya. Kelima, tampak gelisah, lusuh, dan berputus asa. Lantas, bagaimana cara kita untuk menanggulangi bullying tersebut? Salah satunya dapat dengan cara menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi di dalam diri kita masing-masing. Berhenti mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.